Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Bintariman dari program studi Teknik Mesin Kilang, konsentrasi rotating equipment, angkatan 2019, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, akan mempresentasikan jurnal saya atau paper saya yang berjudul Optimalisasi Performa High and Intermediate Pressure Steam Turbine di PLTU 1 Jawa Timur, PT PJB Ujom Pacitan. Untuk outline-nya ada pendahuluan, metode optimalisasi, hasil penelitian, lalu kesimpulan. Nah, untuk pendahuluannya, latar belakangnya adalah karena latar belakang melaksanakan penelitian ini adalah kebutuhan energi listrik sangat vital bagi masyarakat, terutama pada beberapa tahun belakangan ini di mana perkembangan teknologi semakin pesat, serta peran renewable energy semakin dikembangkan untuk nantinya diharapkan bisa menggantikan energi fosil yang sampai saat ini masih banyak digunakan. Nah, menurut data dari World Energy Data, untuk jenis pembangkit listrik yang menggunakan batu bara itu masih yang tertinggi sampai saat ini, yaitu sekitar 35% di dunia jumlahnya. Sementara untuk di Indonesia sendiri, data dari Badan Pusat Statistik, jenis pembangkit listrik dengan tenaga uap, dia masih memegang kapasitas besar di Indonesia. Jadi total pembangkit milik PLN yang terbesar itu dari tenaga uap, yaitu sekitar 32.000 total kapasitasnya, 32.000 megawatt yang terpasang di seluruh Indonesia. Nah, di PLTU sendiri untuk menghasilkan listrik digunakan turbin uap sebagai penggerak generator listrik. Pada saat ini juga masih banyak dilakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, sehingga membutuhkan turbin uap sebagai penggerak mula generator. Tapi seiring berjalannya waktu, performa turbin uap pasti mengalami penurunan. Tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan data yang dapat di lapangan, kita dapat memahami dan menerapkan metode perhitungan performa turbin uap, melakukan identifikasi masalah dari data yang didapat dan hasil perhitungan performa, lalu memberikan saran optimalisasi performa dengan metode yang tepat berdasarkan masalah yang ada sebagai sarana pengembangan di masa yang akan datang. Metode penelitiannya adalah pertama melakukan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan dokumentasi, lalu studi literatur yang bersumber dari internet, serta jumlah dan buku-buku literatur. Lalu pengumpulan data, lalu dilakukan evaluasi atau analisa performa pada saat komisioning atau pada saat pertama operasi dan pada saat performa aktual saat ini. Pada kasus ini sekitar tanggal 25 Januari tahun 2022. Untuk perbandingan hasil, lalu selanjutnya adalah perbandingan hasil evaluasi performa komisioning dengan performa aktual. Lalu optimalisasi performa dengan metode-metode yang akan dijelaskan setelah ini, lalu perbandingan hasil perhitungan performa saat komisioning, performa aktual dengan performa setelah optimalisasi. Lalu diambil kesimpulan dan selesai. Untuk metode optimalisasinya ada 3 metode. Yang pertama dengan merubah kondisi operasi, misalnya dengan memperbesar temperatur steam inlet dan memperkecil temperatur steam outlet, mengatur sudut nozzle inlet steam pada posisi yang tepat sesuai sudut yang telah diberi oleh pabrik pembuat turbin. Di-adjust dan dikontrol berkala agar posisinya selalu sesuai agar penyemprotan uap masuk berjalan sempurna. Yang kedua adalah optimasi dari segi mekanikal. Misalnya melakukan pencegahan dan perbaikan kebocoran, pemasangan atau penggantian jenis insulasi dalam pipa uap jika belum atau diperlukan. Melakukan cleaning pada blade, melaksanakan maintenance dan overhaul sesuai jadwal dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini adalah optimalisasi dari segi peralatan, yaitu dengan cara melakukan modifikasi atau perancangan ulang turbin uap. Nah, setelah dilakukan metode optimalisasi, diasumsikan beberapa parameter operasi mengalami perubahan. Nah, ini adalah hasil penelitian dari optimalisasi performa eh, turbin uap yang ada di PLTU 1 Jatim, PT PJB Ujung Pasita. Untuk dayanya sendiri, dari turbin uap ini memang dia mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu dari 320 ribu kilowatt menjadi sekitar 290 ribu kilowatt pada saat ini, 25 Januari 2022. Lalu setelah dilakukan optimalisasi, terbukti dia meningkat sekitar hampir 305 ribu kilowatt itu untuk dayanya. Sementara untuk efisiensi isentropiknya pada saat komisioning
dia sekitar 81%. Pada saat ini turun menjadi sekitar 80, turun sekitar 80,5%, dan setelah optimalisasi performanya, efisiensinya meningkat menjadi sekitar 82%. Nah, simpulannya berdasarkan hasil perhitungan performa pada saat commissioning dan pada saat pengoperasian pada tanggal 25 Januari 2022, juga perhitungan setelah optimalisasi, penulis dapat menyimpulkan kondisi aktual performa dan bagian-bagian dongkang steam turbin generator masih terbilang sangat baik. Setelah dilakukan optimalisasi, delta temperatur dan enthalpi berhasil naik yang mempengaruhi efisiensi isentropik. Lalu optimalisasi berhasil meningkatkan generator gross output power yang meningkatkan daya turbin sebesar 3,49% dari kondisi operasi awal, yaitu dari 293.400,8 kW menjadi 303.643,7 kW. Optimalisasi berhasil meningkatkan efisiensi isentropik sebesar 1,4% yang pada kondisi operasi awal 80,7% menjadi 82,1%. Yang terakhir, dengan menjaga performa turbin uap dapat mempertahankan maksimalnya penggunaan energi pada steam untuk kinerja turbin. Sekian presentasi dari saya. Untuk pertanyaan, kritik, dan saran dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.